warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya berada di Sungai Tritip, Kecamatan Keteman, Indragiri Hilir, yang mana saya berada di desanya oleh pemangku adat di sini yang bernama Fatimah. Fatimah sudah berapa lama tinggal di sini? 50-an tahun. Jadi masih menerapkan adat-adat Banjar di sini ya kan? Iya. Yang mau saya tanyakan tuh, bagaimana cara pembagian harta warisan menurut adat Banjar? Bisa dijelaskan secara singkat? Adat Banjar. Ya, cara membagi warisnya. Apakah lebih banyak perempuan, laki-laki, atau gimana cara? Berapa persen gitu? Banyak laki-laki, laki dua, laki-laki dua dua bahagian, perempuan satu bahagian. Oh, berarti lebih banyak ke laki-laki. Iya. Bahagiannya. Gimana cara pembagian harta warisan itu tuh yang menurut adat Banjar, warisannya tuh kayak mana? Kan ini menurut adat ya kan, cara bagian menurut adat, bisa dijelaskan dari misalnya ada 9 beradik ya kan, itu kayak mana cara membaginya? Laki-laki ada berapa orang? Laki-laki 2 bahagian, laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi kalau lebih banyak ke laki-laki ya kan? Iya. Nah, ini Siti mah menganut sistem apa? Patrilineal itu kan garis keturunan dari bapak, matrilineal itu garis keturunan dari ibu, parental itu garis ibu dan bapak. Jadi adat Banjar nih lebih garisnya ke mana? Ke bapak. Dua-dua lah. Oh, parental. Iya. Oh, garis ibu ke bapak. Ya, beda. Kalau adat Minang kan garisnya ke ibu, matrilineal. Setelah Citi yang jelaskan tadi, lebih banyak ke laki-laki daripada perempuan. Nah, selain mengutamakan adat dalam pewarisan, apakah adat Banjar itu ada adatnya lagi seperti misalnya kayak perkawinan kayak gitu? Perkawinan ada seperti apa sih misalnya perkawinannya, adatnya Macam apa nih? Macam cecah inai. Oh, cecah inai dalam adat Banjar itu. Iya. Cecah inai. Apalagi itu masih diterapkan sampai sekarang ya kan? Masih diterapkan sampai sekarang. Apa? Mandi pengantin. Nah, mandi pengantin itu ada mandi 7 bulanan, masih diterapkan di sini juga adanya. 7 bulan. Udah hamil kan? Ya. Mandi 7 bulan adatnya. Dodol putih buat dodol habang, dodol putih itu tuh. Dodol putih, dodol merah kayak itu. Nah, dodol putih, dodol merah itu buat acara apa? Biasa di sini. Macam mandi. Kayak mandi pengantin itu buat mandi pengantin. Selain mandi pengantin, apa saja yang macam orang mandi itu tuh selamatan lah gitu. Oh, untuk keselamatan. Itu selain tradisi pembagian waris ya kan, perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Seranti dengan NPM 2010100328. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris adat yang saya wawancarai di Desa Sungai Tritip, Kecamatan Keteman. Saya akan menjelaskan kembali dan saya akan menyimpulkan bahwa saya akan menjelaskan tentang hukum waris perdata, hukum waris adat. Menurut hukum waris perdata, ada beberapa bagian. Ayah 1/, untuk ibu 1/2, 1/8, dan tergantung golongannya. Misal si orang tua yang meninggal, si suaminya meninggal, misalnya suaminya meninggal, itu meninggalkan harta warisan itu jatuh kepada anak dan istrinya. Jika anak dan istrinya tidak ada atau masih lajang, itu jatuh kepada orang tuanya ke golongan B, naik kepada golongan B, ayah dan ibunya. Jika ayah ibunya sudah yatim piatu, maka naik lagi ke golongan 3, yaitu pamannya ataupun
sepupu-sepupunya. Pamannya berhak mendapatkan waris jika golongan 1, golongan 2 sudah tidak ada. Jika si pewaris meninggalkan harta, pewaris ada anak sama istrinya, maka yang berhak itu anak dan istrinya. Jika ini hukum perdata banyak pembagiannya, bisa jadi ayah ibu menjadi 1/8, 1/2, 1/4, ataupun 1/2 bagian. Itu tergantung golongannya masing-masing gitu. Jika golongannya anak laki-lakinya ayah yang nggak ada, atau itu tergantung golongannya masing-masing. Jika orang suku Melayu ataupun suku Banjar, itu terserah mereka mau mengambil hukum waris adat perdata ataupun hukum waris adatnya masing-masing. Jika menurut hukum waris adat patrilineal ataupun garis keturunan ke ayah, misalnya suku Melayu ataupun suku Banjar, itu yang lebih panennya laki-laki lebih banyak bagiannya daripada perempuan, karena laki-laki itu lebih banyak pertanggungjawabannya, lebih berat. Seperti laki-laki itu menafkahi ibunya, adiknya, adik perempuannya. Seperti laki-laki itu juga jika ayahnya mati, dia bisa menikah, bisa menjadi wali nikah dari adiknya tersebut gitu. Jadi laki-laki ini banyak pertanggungjawabannya daripada perempuan. Jadi yang lebih banyak tuh laki-laki bagiannya daripada anak perempuan, jangan lebih berat pertanggungjawaban. Jadi hukum waris adat itu hukum waris yang tertulis, tapi namun keberadaannya itu sangat ditaati oleh masyarakat tertentu, masyarakat patrilineal maupun masyarakat parental maupun masyarakat matrilineal. Jadi hukum masyarakat adat itu hukum kebiasaan yang diberlakukan setiap adatnya. Ada juga menurut perdata, ada pun menurut waris Islam. Lebih tepat kalau kita agama Islam itu menurut waris Islam, tapi kalau terserah mau pilih perdata, waris Islam maupun hukum adat masing-masing. Jadi hukum adat itu ada juga yang disebut dengan mayoret. Mayoret itu apa? Itu pemimpin yang mana ia adalah ahli waris yang memegang dan bertanggung jawab atas harta yang ditinggal oleh pewaris. Pewaris itu tuh adalah harta yang ditinggalkan, ahli waris adalah yang menerima harta warisan, sedangkan warisan itu adalah harta. Kalau menurut hukum perdata itu tuh warisannya itu sama rata, mau anaknya 4 itu disamakan rata sama ayah ibunya, tuh pokoknya bagiannya sama rata. Beda dengan waris adat yang patrilineal ataupun matrilineal, itu berbeda. Jika biasa kalau masyarakat waris adat itu anak angkat dan anak tiri itu nggak dapat bagian warisan, tapi kalau menurut hukum perdata juga nggak dapat. Tapi jika anak itu belum balik, maka ibunya yang menyimpan hartanya. Terus jika anak itu sudah dewasa, maka harta tersebut dikembalikan kepada anaknya. Jika ibunya meninggal, maka anaknya yang dapat bagian sama rata. Jika anaknya nggak ada, masih lajang orang tersebut menurut hukum perdata, maka ayah dan ibunya ke golongan 2 gitu. Sekian dari saya tentang penjelasan masyarakat waris adat tadi. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.